di sekolah swasta dan negeri mengenai pembelajaran PJJ di sekolah dasar. Tugas kali ini untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran PKN di sekolah dasar, dosen pengampu Bapak Septian Nuklis SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu dan Kakak, nama saya Oktasiani dari Universitas Pelita Bangsa. Mohon minta waktunya sebentar, ingin mewawancarai mengenai pembelajaran jarak jauh yang sekarang sedang kita lakukan hampir 1 tahun belakangan ini ya Bu ya. Nah, coba Kakak mau tanya, namanya siapa? Rasmai Fatoliza. Kelas berapa Kakak? Kelas 6 di mana sekolahnya? SDIT ya tuh. Nah, Serang Baru ya. Berarti dari sini lumayan jauh Kakaknya. 15 menit ya. Sekarang belajarnya kan di rumah ya. Gimana? Senang nggak belajar di rumah? Enggak. Kenapa? Kok nggak senang? Nggak bisa ketemu Nggak bisa ketemu sama teman-teman. Udah bosan ya kelamaan di rumah ya. Selain itu apalagi nggak sukanya? Nggak langsung tatap muka sama guru. Susah jadinya belajarnya ya. Iya, saya memahami pelajaran jadi kurang maksimal. Berarti kalau Bu Guru ngasih materi ada yang Kakak kurang pahamin gitu. Biasanya emang kalau misalkan nggak ngerti nih, nanti Mama menjelaskan juga kan ya? Mama menjelaskan. Kalau lagi belajar daring siapa Kakak yang ngedampingin? Siapa yang nemenin? Mama. Tapi sesuai jadwal Bu, maksudnya pagi ada, kalau kita biasa ada sholatnya dulu ya, tetap gitu. Sebelum kita daring ya, proses KPM daring, jadi kita ada absensi daringnya dulu. Jadi mengirimkan seperti sholat wajib itu pasti harus dicek di sini dulu, sholat duha, murojaah, tahfidz, wajib, semuanya. Berarti ada tabel formnya gitu ya, biar terstruktur lah tiap harinya. Oh, tetap kayak gitu. Jadi kayak lagi di sekolah, cuman beda tempatnya aja ya, beda tempatnya aja. Lebih suka daring apa tatap muka nih Kakak jadinya? Tatap muka. Lebih suka tatap muka ya, apalagi udah kelas 6, harusnya udah lebih intens lagi belajarnya. Kalau ibunya nih, gimana selama hampir 1 tahun ini jadi guru buat anak-anak di rumah? Aduh, sangat membosankan. Karena memang pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga juga harus dipersempit ya, kan demi anak ya. Jadi mulai dari itu, dari jam 7 kita udah mulai siap-siap, pegang HP, kita absensi dulu. Sebelumnya juga ada murajaahnya dulu, terus mengirimkan, kita ada ini membaca Al-Quran. Tadarusan. Iya, tadarusan, kita memberikan voice note, harus juga didampingin gitu. Setelah itu jam 8 mulai dikirimkan tugas per jam gitu, latihan mandi dan segala macam. Tapi itu dalam pengiriman tugasnya menggunakan media apa? Menggunakan macam-macam ya. Kalau kita kan emang WA itu, itu WA group, tapi juga dari sekolah mengirimkan link. Jadi nanti itu tersedia itu ada Google Form-nya, ada Google Meet-nya, juga ada Zoom-nya. Jadi kita tinggal ngeklik aja di situ. Berlanjut ya. Ya, berarti penggunaan medianya bervariatif ya. Jadi 50%-nya anak bisa memahami lah ya materi pembelajaran. Walaupun emang kadang apalagi kalau matematika mungkin agak sulit dipahaminya. Terus YouTube juga, maksudnya kita kan punya link juga dari guru-guru udah punya ininya YouTube, jadi kita tinggal dibuka aja. Jadi gurunya bikin video pembelajaran ya, nanti anak-anak tinggal melihat. Iya. Kendalanya apa Bunda? Ya, terutama ya untuk kuota ya, kuota kan dari pemerintah juga udah dapat alhamdulillah, tapi karena itu kurang juga sih ya. Karena kita kan pakai itunya WA ya, tapi ya lumayan cukup membantu. Selain itu juga pekerjaan berumah tangga berkurang jadinya. Terus apalagi apabila ada pelajaran yang belum dipahami, nah itu aduh gitu kan. Biasanya susah menjelaskan. Biasanya strategi Mama apa nih kalau misalkan Kakak kurang memahamin pembelajaran? Nanti nanya ke gurunya, kasih tahu, dikirim video caranya juga.
Berarti tadi kalau jadwal pembelajaran terstruktur ya, sama Iya. seperti di Iya. Mm. Seperti jadwal biasa di sekolah. Tapi kalau mama nih lebih suka daring atau tatap muka? Tatap muka ya, tetap ya. Harapannya buat pembelajaran kedepannya ingin yang seperti apa? Mama? Ya, semoga pandemi cepat berlalu Ya, dan amin. apa namanya pembelajaran seperti yang dulu, jadi tatap muka gitu kan lebih baik segera inilah secepatnya gitu. Tapi untuk sekarang ya gimana istilahnya kita oh ya selain itu juga ada home visit. Oh, home visit juga. Jadi guru ke rumah-rumah anak. Itu biasa per kelompok rumahnya apa satu-satu di Ada yang jauh itu satu-satu, yang berdekatan satu kan kebetulan kita ada di perumahan ya. Kebetulan kan di perumahan jadi ikut yang di grup Mega gitu. Kita berempat kalau nggak berlima. Berarti kalau dalam segi pembelajaran cukup bervariatif Iya, ya, jadi, Mak? Tatap muka ada, Zoom ada, Home visit Google juga, Meet, home visit setiap 2 minggu sekali. Jadi kita menyampaikan setoran tahfidz itu harus bertatap muka. Jadi kita gunakan kesempatan itu dari guru-guru untuk setoran tahfidz karena ada kelas 6. Kemudian pembelajaran yang lain seperti belajar matematika itu harus dijelaskan dengan tatap muka. Jadi kita dengan cara home visit tadi. Mungkin termasuk pembahasan buat Iya. nanti ujian gitu Iya, kali iya, ya. iya. Gitu. Jadi berbagai macam gimana strategi kita biar anak, guru, orang tua juga saling kerjasama. Terima kasih Mama dan Kakak atas waktunya. Semoga nanti kita bisa berbincang-bincang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Saya Oktaviani dari Universitas Pelita Bangsa, jurusan PGSD. Ingin mewawancara Ibu mengenai pembelajaran jarak jauh yang sedang kita jalani hampir 1 tahun belakangan ini ya Bu ya. Nah, Kakak pengen tahu dulu ada siapa namanya? Siapa? Humaira. Humaira sekolahnya di mana? SD Cicadas. Sekarang kelas berapa, Neng? Kelas 3. Gurunya siapa namanya? Bu apa namanya? Bu apa? Belajarnya di rumah jadi nggak kenal ya sama gurunya ya? Lupa. Gimana sekarang belajar di rumah? Senang nggak? Enggak, udah bosan. Udah bosan ya? Terus kalau belajar di rumah susahnya apa? Enggak ngerti. Emang bu gurunya enggak ngejelasin, enggak ngasih video? Sempat ngasih sekali yang matematika. Terus ya baru kemarin tuh yang home visit itu baru Senin kemarin tanggal 4 setelah kita bayar hari Selasa tanggal 4 November dibagi per 10 orang. Berarti 10 orang mau Iya, di sini? Iya, yang ngumpul di sini. Kalau daerah villa ngumpul di rumah siapa gitu, yang di villa gitu. Berarti kalau misalkan bu gurunya ngasih soal susah Neng ngertinya? Iya, berarti mendingan ketemu di sekolah ya? Iya, kalau lagi belajar di rumah siapa yang nemenin? Ayah apa mama? Mama sama mama. Biasa Neng mulai belajarnya jam berapa? Siang, soalnya kan TPA pagi-pagi. Oh, paginya TPA dulu. Jadi dia sekolah kan kalau masuk kelas 3 itu sekolah jam 1. Jadi dia ngikutin jam, mama aku ntar masuk kayak sekolah aja jam 1. Mulai habis sholat pasti baru ngerjain. Tapi kalau dari sekolahnya kalau pagi suka ada disuruh life skill dulu gitu. Dia kan pakai modul tuh. Mm-hmm. Kita seminggu sekali ngambil modul. Sekarang kalau tugas tema kadang guru ngasih ada materinya, bawahnya soal kasih 5 doang, 5 soal. Pagi-pagi udah dikasih. Tetap pengerjaannya mah terserah nanti karena dikumpulnya seminggu sekali. Oh, berarti sistemnya daring sama luring ya? Kalau daringnya malah hanya itu bu guru nge-share soal lewat WA. Nggak ada, jarang kita yang video call kayak gitu, jarang. Oh, jarang. Yang belajar lewat bener-bener online itu jarang. Tapi berarti pas ngumpulin tuh ketemu gitu. Ketemu sama bu guru seminggu sekali. Kadang anak boleh ikut, kadang suka ada yang ikut sih, kadang enggak. Mungkin sebenarnya nggak boleh kali ya, tapi sebenarnya nggak suka boleh, ada cuma kadang anak yang guru pengen ikut kayak gitu. Kadang nganterin terus ngambil yang nilai begitu aja. Maksudnya gitu doang, seminggu sekali. Neng lebih suka daring apa ke sekolah? Sekolah. Ke sekolah ya. Kalau mamah nih, gimana rasanya selama setahun ini jadi guru buat anak-anak hampir setahun? Luar biasa ya. Ngajarin satu anak aja ya Allah, kadang-kadang emosinya sampai tingkat dewa, apalagi yang guru
sampai kalau di negeri kan lumayan banyak teh, 46 satu kelas itu. Aku bayangin kalau berbeda itu ngambil hikmahnya, ternyata iya jadi guru tuh harus lebih sabar sekali. Luar biasa deh pokoknya, bener-bener nggak mudah ternyata. Tapi sinengnya emput-emputan kan nih kalau Iya, belajar. ini dia lagi udah akhir-akhir ini tuh modul yang mau dikumpulin hari Selasa dia maunya hari Senin. Nggak, jadi nggak pas datang modul kan hari pertama 1 lembar, aslinya sih gitu, hari pertama 1 lembar, hari kedua, hari ketiga karena udah malas jadi kadang-kadang SKS sistem gabut semalam gue jadi karena besok mau dikumpulin itu juga dengan drama. Kalau kendalanya selama PJJ ini apa nih Mah? Apa misalkan sinyalnya kadang nggak stabil atau Kalau ya itu karena kita nggak bener-bener nggak pakai yang classroom kayak gitu enggak, jadi nggak terlalu pengaruh sih kalau di kelasnya Dede, karena emang ya itu bu guru kasih modul kirim lewat TA, nggak yang kayak orang kan ngisi pakai apa dia namanya Google itu. Kita cuma agama doang pernah tuh 2 kali, dia masih seneng. Mama enak gitu pencet nggak usah nulis. Tapi gitu. mungkin ribet di orang tuanya. Iya, ya, kan. kalau Nah di kelas Maira tuh masih ada kan yang belum punya HP, makanya aku sempat bilang ke guru kita mah nggak usah angan-anganan diet, katanya belum satu kuota. Mending yang punya HP, yang nggak punya kuota bisa nyari. Yang nggak punya HP mau nyari kemana dulu guru? Iya makanya tuh guru kasih modul, makanya di kelas kita tuh. Paling kemarin ngirim video pas PJOK ya Dek. Itu tuh setelah sekian lama dikasih soal baru kemarin tuh Pak Guru di videoin lagi apa ya olahraga muter-muterin apa rintangan kayak gitu baru itu udah nggak sering-sering sih di SD Cikarang tuh nggak terlalu banyak online yang benar-benar kita pakai HP buat itu enggak. Ya mungkin karena dari sekolahnya kalau misalkan mau full online juga kan tadi latar belakang orang tua kan beda-beda ya. Mungkin beda kalau sama di swasta lah ya. Kalau di kita mungkin emang lebih kan karena kelas ekonominya mungkin lebih jadi HP udah punya semua terus mereka juga pada nggak gaptek. Kalau kayak gitu kan masih ada yang emaknya gimana nih mau mana pintar anaknya kan kadang-kadang buka HP itu. Berarti media yang digunakan ya tadi ya pakai modul disampaikan lewat WhatsApp ya. Kalau Bu, yang ya? modul diambil ke seminggu sekali ke sekolahan. Kalau yang pelajaran temanya bu guru nih pelajaran wali kelas kan bahasa Inggris sama tema tuh dia kasih selembar dipoto share di WhatsApp gitu doang. Tetap kita nulis soal sama jawabannya, materinya di atas tinggal dibaca. Tapi pernah tadi ya sesekali pakai Google Form gitu. Ya pas agama itu tanya agama pernah tuh. Pernah agama. Orang waktu penilaian akhir semester pun seperti itu teh. Jadi bu guru ngasih soal, terserah mau difotokopi sendiri apa mau ngerjain di folio. Jadi bebas, bu guru nggak harus yang di print, nggak harus di itu. Jadi kalau biasanya nulis soal sama jawaban langsung gitu. Berarti untuk jadwal pun tadi ya, misalkan dikasih modulnya, tugasnya, tapi misalkan hari ini dikasih, ntar pengumpulannya besok. Tetap seminggu sekali, karena modulnya per seminggu. Berarti nggak misalkan kayak harus hari ini tugas, hari ini dikumpulkan juga, berarti nggak kayak gitu. Berarti tidak menyulitkan terlalu, tidak. Iya, tidak terlalu menyulitkan, tapi justru malah jadi anaknya jadi karena biasa nggak semangat karena nggak langsung nilai kan. Kalau sekolah kan hari itu nulis langsung nilai ada hasilnya. Kalau ini kan tahan nunggu seminggu aku malas udah nggak semangat karena tidak dijadwal seperti biasanya belajar di sekolah. Bagaimana mah tanggapannya pembelajaran daring selama hampir setahun ini, lebih enak daring atau tatap muka? Lebih enak tatap muka kalau saya mah ya. Soalnya emang apa ya, materi kan nggak semua mamah bisa menerangkan dengan ke anak itu. Anak ngerti sama bu guru, enakan sama bu guru diteranginnya walaupun mungkin mamanya ada yang ngerti. Apalagi kalau saya matematika mau udah angkat tangan ya tidak mau pusing, udah bendera putih aja gitu. Jadi mendingan lebih suka tatap muka karena apa, satu silaturahmi antara anak sama guru tuh udah siswa sama guru kan lebih, jadi lebih erat lah ininya. Terus ya mamanya juga mamanya nggak keder masalah yang masalah online kayak gitu kan, emang nggak semua ngerti juga teh. Gitu aja sih, pengennya buru-buru tatap muka itu karena dia juga begitu kan, mama pengen buru-buru sekolah. Iya, sabar. Karena dari segi pembelajaran pun lebih enak penjelasan langsung. Iya, kemarin bu guru ngasih video yang itu loh teh, yang soal senti ke desi kayak gitu yang satuan. Jadi ngerti ya, dibaca tuh kan, dilihat sama dia, ngerti nggak? Enggak, mau nggak ngerti. Udah nggak aja kamu gue sih nanyain begitu. Berarti pertanyaannya disimpan dulu ya buat nanti pas ketemu sama. Karena kan gue cuma nerangin dong matematika pun yang itu, hanya itu yang desimeter ke meter kayak gitu. Nggak semua di videoin sama guru juga, hanya pas itu doang. Pas ngeliat pelajaran makin kesini makin susah, kelas 3 itu kan makin sulit ya. Jadi mamanya ikut belajar lagi. Iya, mamanya harus benar-benar belajar dan benar-benar gimana ini jadi mengulang pelajaran yang entah kapan itu. Enaknya mah yang benar-benar titipin ke bu guru deh biar ini.
Ya udah Bu, cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila mengganggu. Semoga nanti bisa silaturahmi lagi ke sini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan wawancara pada dua narasumber tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh di sekolah negeri menggunakan strategi daring dan luring, yang mana sekolah memberikan modul secara langsung untuk dapat dikerjakan siswa setiap harinya dan dikumpulkan dalam 1 minggu sekali. Hal ini dilakukan karena latar belakang orang tua siswa yang tidak semuanya memiliki handphone, berbeda dengan di sekolah swasta, yang mana latar belakang orang tuanya itu berasal dari kalangan menengah ke atas. Media pembelajaran yang digunakan pun lebih bervariatif, diantaranya tadi menggunakan Google Form, Google Meet, Zoom, bahkan gurunya membuat video pembelajaran dan diupload ke official YouTube sekolahnya. Nah, berbagai strategi yang dilakukan guru di dua sekolah ini sudah sangat baik, selalu mengutamakan agar pembelajaran dapat tersampaikan dengan tepat. Salah satunya itu dalam pembelajaran PKN yang kita harapkan dapat meningkatkan sikap sosial siswa. Dan pembelajaran PKN juga dapat dilakukan di rumah, salah satunya itu menggunakan life skill. Bisa kita contohkan itu, misalkan siswa diperintahkan untuk menjaga adiknya, membersihkan rumah. Nah, itu salah satu cara yang bisa dilakukan dalam pembelajaran PKN di masa pandemi seperti ini. Nah, marilah kita sebagai calon guru sekolah dasar untuk selalu menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, terlebih lagi di masa pandemi seperti ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.